Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tahanan bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di seluruh permukaan bumi. Tidak lupa juga salam buat rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Ngopi teman-teman, ngopi. Gimana? Selamat pagi. Oh belum. Selamat malam rekan-rekan semuanya yang sedang menunggu santap sahur ya. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maaf saya baru bisa live ya. Saya juga nggak tahu mau bahas apa malam ini. Kebetulan atau kebenaran ada podcast yang menghadirkan si Bahar ya. Yani di sana ada pertemuan ahli tata negara dengan ahli tata busana ya. Masya Allah ya, menata negara ya harus ada ahlinya. Kalau nggak ada ahli nggak boleh. Ahli hukum tata negara dengan ahli tata boga, bukan ahli tata busana. Pokoknya cucu lah. Saya tidak akan membahas seputar apa yang dibahas di dalam podcast tersebut. Karena nanti kalau saya bahas itu, saya diklaim sebagai tukang ghibah, saudara. Jadi kita diem, dengerin mereka, itu baru benar. Nah, disitulah yang disebut dengan pendidikan budak ya, atau pencucian otak untuk menjadi budak. Salam dari Timika, Papua. Salam buat rekan-rekan yang ada di Timika, dan juga salam juga buat bapak tetangganya si Bahar yang ngaku orang Timika. Jadi saya menyimak sekilas pembahasan ya, tentu kalau yang tidak suka dengan kita, orang-orang munafik, orang-orang gak baik, kan selalu begitu. Yang kedua, bangga sekali ketika saya dicium tangan, ketika saya diajak berfoto. Makanya budak-budak mereka, TIJ, kamu kok nggak pernah difoto, minta foto sama orang? Itu standar kebenaran bagi mereka. Kalau udah minta foto, jangankan si Bahar, artis bintang porno aja dimintain foto sama orang, biar kalian tahu. Kalau itu standar kebenaran. Nyari makan lewat ngonten, iyalah. Daripada nyari makan lewat jigong, pansos ke presiden, pansos ke nabi, ngaku-ngaku cucu nabi. Nggak capek komen itu terus, mbak? Capek lah. Luar biasa ini malam ini ya. Sampai Bung Lubis sudah ngebahas semua, saya nggak tahu mau bahas apa. Pokoknya yang pasti si Bahar merasa kalau Afsek itu dipecat gara-gara cium tangan dia. Maksudnya karena dia sebagai pejuang. Nah, menurut si Bahar. Nah, bukan karena SOP-nya. Oh, karena SOP nggak begini-begini. Oh, karena aturan nggak begini-begini. Yang pasti gara-gara cium tangan saya. Itu menurut dia. Tiada hari tanpa membahas Habib Bahar. Awakmu nggak iso turu yo. Iya. Karena kecintaan saya terhadap si Bahar lah. Ini karena cinta, bang. Karena cinta. Bisa apa? Kok gue nggak bisa komen di live ini? Jangan gitu dong, Bang TJ.
Mentang-mentang nggak subscribe, nggak bisa komen. Ya suka-suka saya lah. Saya kan yang punya channel. Mau Anda bisa komen, mau nggak bisa komen. Apalagi saya cuman membolehkan orang-orang yang mensubscribe saya. Nah, karena saya adalah orang yang tipikal yang sangat yang sangat terbuka kepada siapapun, tapi kepada kelompok saya saja. Sebenarnya itu merupakan tolak ukur cara mereka memilih dan memilah. Jadi yang mereka perjuangkan ya tentu untuk golongan sendiri, bukan untuk orang lain. Yang dikoar-koar demi bangsa dan agama ya tentu yang sepaham dengan mereka. Itu kan kalau kita baca sekilas seperti itu. Kalau nggak subscribe saya, yang nggak menguntungkan saya, nggak usah nonton saya. Kalau kita nggak begitu, siapapun mau nonton, mau komen silahkan. Mau subscriber, mau bukan ya silahkan. Jangan di spam bang, jangan di spam, jangan di spam, jangan di spam. Ya, kalau di spam nanti saya kick. Paham ya? Paham. Bogor nyimak Bang TJ. Salam buat rekan-rekan yang ada di Bogor semuanya. Apa ini lagi? Ada masalah apa ini bro? Mending kita sesama Islam bersatu biar kita makin kuat. Ya seharusnya seperti itu bang. Ngonten membahas rekan sesama muslim atau saudara sesama muslim kan bukan berarti bermusuhan. Karena TIJ yang bahas mereka, coba kalau mereka yang hina kita, oh lanjutkan ini perjuangan. Maka kita di sini harus benar-benar memahami, yakni ketika kita mendukung mereka, saya pernah buat loh video ketika mendukung si Bahar. Bahkan orang-orang, wah TIJ luar biasa, isi surga ini, surga tulen segala macam lah. Hah? Tapi surga bohong-bohongan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita dukung mereka, kita berada di kubu mereka, yang kita lakukan walaupun menghina, mencela orang lain, itu disebut perjuangan. Kalau di kubu mereka, itu yang saya ambil dari apa yang saya lihat selama ini. Kalau mereka mencaci maki orang, menghina orang, itu adalah perjuangan. Perjuangan dalam nyari mangan. Ya, ayo dong, kita berpikir secara logis. Tentu membutuhkan logika dalam berpikir. Jangan halu terus. Kalau kita nggak dukung si Bahar, kalau kita mengkritik si Bahar, oh labelnya antek-antek PKI, buzzer RP, buzzer bayaran, Syiah, Wahabi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Seperti yang sudah sering saya katakan, yang cucu cuman si Bahar. Kalau yang berlainan sudut pandang dalam kancah politik, itu bukan cucu. Paham ya? TIJ, duel yuk, aku nggak mau banyak cakap. Kau bagaimana mau cakap kau di kolom komentar, bang? Kau nggak mau cakap, apa masalahnya sama aku, bang? Mau kau mau cakap, mau kau nggak mau cakap. Janganlah kau ngajak TIJ duel. TIJ ini hamba lemah, bukan orang kuat. Buktinya saya nggak pernah dimasukkan penjara gara-gara mukulin bocah. Gara-gara mukulin sopir taksi online. Gara-gara buat keributan. Nggak ada TIJ. Bang, TIJ lemah sekali. Si Bahar lemah, nggak berani kepung Bandara Soekarno-Hatta. Oh, gimana aksi? Ada rencana aksi? Aksi memutihkan bandara? Atau aksi demo? Nanti ada duit lagi itu. Ada reuninya berjilid-jilid. Itu peluang itu. Itu duit semua, Har. Ya? Itu duit semua itu. Ya? Ayo terus, itu jihad nanti. Ini perjuangan kita. Ya.
Kalian semua para budak, ngutang di warung Teh Yuli, sabar dulu, ngutang lagi, cari uang sebanyak-banyaknya, kita akan ada aksi sewa sound system, ya, nanti sewa mobil segala macam, nyari sumbangan lagi, ya, kita akan demo itu, Angkasa Pura II, yang telah semena-mena, yang sesuka hati. Tapi TIJ itu kan perusahaan BUMN. Nah, tentunya di bawah presiden, kan bukan punya partai, saudara. Kalian marahan mengambekan kan sama partai. Kenapa pula kalian seperti itu? Aduh, memang parah kalian ya. Kocak juga saya lihat itu. Apalagi si pendukung sejati, ya. Bang Refli Harum ya. Maaf saya menyebutkan nama orang. Bang Raflesia Harum ya. Luar biasa. Bahar itu Habib atau bukan, Bang TIJ? Saya tidak percaya kalau dia Habib. Apakah saya bersalah? Kalau saya tidak percaya bahwa si Bahar Smith ini adalah Habib. Kalian tidak boleh semena-mena, wak, semena-mena, waka, turunan Rohingya ngaku Habib. Ya, jangan begitu Bang, nggak boleh kita nggak bahas keturunan nih. Kalian ngomong seperti itu, nanti kenalah suku Rohingya segala macam, nggak boleh. Ya. Nggak boleh kalian seperti itu Bang. Alhamdulillah. Pokoknya lucu kali ini. Pansos, cuman pansos si Bahar nggak kelihatan. Apa ini? Lagi AC, kahgam lagi AC, masih seperti anjing Bang, belum anjing. Kalau Abang gimana? Seperti manusia. Bal, coli aja, live aja Bal, nggak boleh. Yang coli aja harus kabur waktu itu. Coli di kamar mandi sambil ngechat perempuan. Itu nggak boleh Bang. Itu hasil revolusi akhlak yang Anda sarankan ke saya barusan. Bukan, colinya adalah cocok logi di sini. Ada lagi, saya mau ngeladeni komen aja lah. Berhubung TIJ bukan orang yang sombong, tidak membuka komen hanya untuk kepada subscriber doang, atau yang subscribe saya doang. Jadi saya baca komen aja nih. Semakin banyak budak, semakin bagus. Ayo budak ngumpul, komen di sini. Kasih the like. Bang, main-mainlah ke Bandung. Kalau ke Bandung, TJ bukan untuk main-main. Pulang. Nggak boleh. Kita nggak boleh klaim seperti klaim mereka. Kalau TJ yang ngonten, ngumpulin receh. Kalau mereka bukan. Mereka itu jihad, ya. Mereka kalau ngonten, buat video live di YouTube itu jihad. Kalau TJ ngumpulin receh. Kalau mereka nggak ngumpulin receh karena mereka biasanya dagang jigong sama minta-minta. Ya, mereka nggak mengakui, yang terhormat nggak diakui. Kita nyari uang dengan konten kita ini, itu nggak diakui mereka cari uang. Tapi minta-minta secara terang-terangan nggak malu. Ya. Nggak capek kamu berkoar-koar. Saya itu orang yang pantang lelah Bang, apalagi capek. Yang sering capek itu si Bahar. Kalau koar-koarnya pantang menyerah, pantang mundur, selalu siap demi rakyat, demi agama, demi receh. Ana capek. Kalau TIJ enggak capek. Ana enggak capek. Seharusnya ente tanya sama si Bahar, ente koar-koar kayak gitu Har, kagak capek? Oh, beliau enggak, beliau mengikuti jejak kakek moyangnya. Siapa? Sayyidina Ali. Emang Sayyidina Ali gitu? Koar-koar pakai mic, pakai corong, Sayyidina Ali gitu? Dulu kemana-mana bawa Zulfikar, sekarang kemana Zulfikar? Zulfikar, mana? Dulu ceramah bawa Zulfikar, bawa pedang. Sekarang nggak ada lagi ya?
Sekarang kok bawa lipstick? Ada lagi budak, silahkan komen. Biar saya baca komen kalian. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya jawab kalau bisa. Apa ini? Bang, kalau tidak keberatan bahas awal mula sejarah kekerasan dan pemecah belah yang mengatasnamakan dakwah di Indonesia. Panjang sekali kalau saya cerita. Karena isinya memang seperti itu. Ya, kita belum bisa untuk move on dari mengakui bahwa kita bersatu karena perbedaan. Isu-isu yang sifatnya rasis, isu-isu yang sifatnya sara, itu dari dulu memang sudah ada. Ya. Makan bangkai saudara sendiri, jangan, nggak boleh. Apain kau makan bangkai saudara sendiri? Walaupun itu bangkai bukan punya saudara kita, bangkai anjing yang 3 ekor itu, jangan kau makan. Ya. Nah, kecuali bangkai ikan. Kalau bangkai ikan boleh. Nah, sibuk aja kau makan bangkai saudara sendiri. Saudara orang lain, tetangga orang lain, nggak boleh kita makan bangkainya. Bal, emak ente masih open BO kagak? Masih bang, ada minat bang? Silahkan order bang. Hasil revolusi akhlak. Gara-gara si Bahar Indonesia aja, nggak ngaruh sebenarnya. Itu cuman selebgram, saudara. Apalagi? Jurus kabur gimana TIJ? Ajari dong. Nah, itu yang belum saya kuasai. Saya baru paham jurus apa ya? Jurus mukulin bocah pakai lutut. Apa nih? Bang TJ, selamat malam. Semangat terus. Amin. Terima kasih Bang ya. Malam juga. Ngomongin orang itu sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Saya kok baru tahu? Saya nggak pernah mendengar statement dari guru-guru saya bahwa ngomongin orang itu sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Kecuali kalau kita ngegibahin orang. Terus kalau si Bahar itu di podcast si Refli tadi malam itu, ngapain itu? Ngomongin binatang, ngomongin nama-nama ikan, ngomongin nama-nama buah-buahan, atau apa? Ngomongin apa? Ngomongin soal mobil, SMK, atau apa? Berarti si Bahar tadi malam makan bangke. Parah lu. Makanya jangan kebanyakan ngaji di trotoar. Bentar. Iqbal, sombong mentang-mentang emak main micet. Bukan sombong. Gua nggak mau pamer, bahkan kau yang bocorkan di sini, kok pula aku yang kau tuduh seperti itu. Ya? Iya. Gimana? Kau punya duit nggak buat open BO? Sama mak gua yang difoto kemarin, yang difoto sama ulama. Itu open BO kayaknya ya. Jangan spam bang, jangan spam. Di sini komen yang sama cukup 1 aja atau 2 udah. Habis itu ganti. Nah, ada lagi. Saya nggak tahu bang, beneran. Saya nggak tahu kalau emaknya itu open BO, saya nggak tahu. Saya asal jawab aja. Dia emang sombong orangnya bang. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudara, si Bahar itu kalau ada yang menghina dia tidak peduli. Tapi kalau yang menghina mungkin ibunya, dia juga akan marah gitu ya. Kemudian klaim mereka TIJ ini udah menghina ulama, sudah menghina habaib. Klaim mereka nih, logika nih. Menurut mereka TIJ telah menghina maknya. Kenapa si Bahar nggak ada garang-garangnya aku tengok? Hah? Kenapa nggak ada garang-garangnya aku tengok?
Jangan di spam, jangan di spam. Jangan di spam ya. TIJ katanya musuh agama, musuh umat Islam. Sebagai pembenci ulama. Berarti TIJ nggak masuk ya ke dalam kategori itu. Hah? Coba kalian logikakan dulu. Si Bahar katanya kalau ada orang yang menghina ulama, yang menghina habaib, akan dicakar sama cakar singa lautnya. Jangan spam bang, jangan di spam. Tapi hari ini setelah ada klaim seperti itu, jangan di spam. Ku ingatkan baik-baik kalian. Di sini boleh komen silahkan. Sebanyak-banyaknya boleh, tapi jangan komen yang sama. Ya, saya tidak membatasi. Saya bukan orang yang anti kritik. Walau kalian bukan subscriber saya, silahkan komen. Tapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya ya jangan di spam. Kenapa? Karena orang lain nggak bisa komen. Ataupun nggak kebaca komen orang lain. Apalagi ini ada dukun nih. Hatimu penuh dengan kedengkian TIJ. Nampak dari gaya congormu. Oh begitu ya. Jadi kalau gaya congor seperti ini itu penuh dengan kedengkian. Rapikan dong congorku. Itu hasil revolusi akhlak seperti itu. Nggak bisa ngapa-ngapain kita, emak kita dibawa-bawa. Ya kan? Giliran emak ulama gua bawa, marah mereka. Kan nggak apa-apa. Umi, kan nggak apa-apa. Bangga kita. Duit dari hasil melacur agama ya enak sekali, aman, nyaman, tentram. Nggak ada yang akan audit. Ya kan? Lebih enak di situ mainnya. Kita cuman kowar-kowar, seolah-olah kita pembasmi koruptor, kita pembasmi orang-orang yang menipu, seolah-olah. Tapi tipuan kita nggak akan nampak. Ya, paham ya? Paham. Coba nanti kalian lihat, ini ada komen-komen hasil daripada revolusi akhlak. Hasil daripada revolusi akhlak yang mereka kowar-kowar, coba kalian lihat. Congor itu apa, Bang Messi? Coba congor itu apa? Saya juga nggak tahu, saya iyakan aja tadi. Mereka nggak cukup pakai congor, pakai toa. Tapi masih bilang juga, kita yang kowar-kowar. Kita bacot, mereka kowar-kowar. Bulan Ramadan aku nggak gabut. Alhamdulillah bang. Apa ya ini? Apa menurut Bang TJ atas podcast RF dan Bahar? Itu RH bukan RF. Saya nggak tahu mau komentar apa. Karena kalau ngomongin orang katanya makan bangkai saudara sendiri ya. Saya jangankan bangkai saudara sendiri, bangkai yang bukan saudara saya juga nggak mau saya. Karena mereka di situ nggak bahas orang, nggak ngomongin orang, ngomongin setan, ngomongin iblis, ngomongin hewan. Apalagi ini. Hasil revolusi akhlak, udah jangan seperti itu. Ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel yang kere dan culas saudara. Jangan di spam saudara. Belum pun berkuasa udah anti kritik. Belum pun berkuasa nggak boleh diomongin. Itu kan gaya-gaya Orde Baru itu saudara. Itu belum berkuasa. Kalau berkuasa, kalian tahulah sendiri. Ya. Kalau sudah berkuasa, pahamlah sendiri.
ini belum berkuasa. Nggak nanggung-nanggung pansosnya Nabi. Orang kan kadang pansosnya ke seleb, ke artis, ya kan? Biasa. Ini pansosnya presiden, pejabat negara, ke nabi, agama. Bahkan bisa memutuskan orang masuk surga dan masuk neraka, saudara. Lu pansos, gua nggak perlu pansos sama berdebah kayak begini, bang. Nggak perlu. Nggak perlu, bang. Cuman atas dasar kesadaran di dalam hati melihat kekonyolan orang-orang yang sok suci, saya suka ngebahasnya. Kalau nggak mau dibahas, bilang suruh aja di kamar, jangan diangkat ke ruang publik kalau anti terhadap kritik, ya. Maunya disanjung-sanjung, saya bukan budak, ya. Walaupun saya nggak di PHK misalnya karena cium tangan dia, cium pantat dia, saya nggak mau. Saya memang nggak menyuruh cium tangan saya, tapi orang berebut, ya memang seperti itu. Sayalah yang punya kemuliaan, sayalah orang yang paling hebat se-Asia Tenggara, saya adalah cucu penguasa alam, saya ini, saya itu. Ya jelaslah orang-orang tolol pasti akan berebut. Ya. Kalau di Indonesia ini gampang kagum itu pasti ada. Tanpa dia cari tahu, tanpa dia mau tahu, pasti terpengaruh. Karena akibat gampang kagum. Itu penyakit kita. Ada orang nemu batu bentuknya kayak telur ayam, dipercaya menjadi obat, berebut di sana. Bawa air, segala macam. Itu udah biasa itu di negeri kita. TIJ sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa biasanya ditandai dengan hilangnya rasa malu. Pakai lipstik sebagai laki-laki ataupun laki-laki bergincu kemana-mana nggak malu. Bedakan, misalnya ke acara podcast nggak malu. Dandan kayak perempuan nggak malu. Itu punya masalah dengan kejiwaan, abang. Ya, tapi kalau kita berani tampil apa adanya, tidak menjadi sesuatu yang sifatnya melawan daripada kodrat kita, itu namanya bukan penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa itu juga biasanya ditampilkan dengan narsistik, ya. Sejenis sindrom narsistik itu, pingin tampil, pingin dipuji, pingin dikenal sebagai orang suci, orang mulia, ya, menganggap diri lebih dari orang lain. Merasa diri orang yang sangat terkenal. Nah, itu penyakit itu. Pakai dalil dong. Ini kan dalil. Yang saya sampaikan ini dalil, bang. Ya kan? Bukan dalil agama. Saya menggunakan akal. Karena saya bukan Habib. Sama juga seperti si Bahar. Ya kan? Bahkan si Bahar kalau kalian simak teliti, tadi malam dia baca Al-Quran salah. Yang harusnya barisnya di atas, dia baca baris di bawah. Cuman nggak perlu saya ke situ, karena saya bukan ulama. Saya bukan Habib, saya bukan ustadz. Tapi kalau menurut budak, itu karena dia adalah orang yang mulia, nggak apa-apa salah. Nggak usah dikritik, kita nggak pantas mengkritik dia. Itu penyakit. Tapi kalau mengkritik orang lain, oh presiden wajar dikritik. Iya, tapi nggak perlu sebut nama dong. Sebut pangkat dan jabatan dia. Nggak perlu untuk kita mencela misalnya. Ketika dicela oleh, oh ini lain lagi. Ini tinggi derajatnya, karena ini cucu Nabi. Kayak gitu cucu Nabi. TIJ kasihan nggak digubris, ya memang nggak. Kalau digubris TIJ ya kalian tahu lah orang yang merasa seperti itu tadi, bakal kacau. Mencela keanekaragaman yang hayati, bukan yang hayati, keanekaragaman hayati, flora dan fauna, bang. Jangan mencela-mencela ya, bang, ya.
Apa nih? Makin digubris, makin jadi. Oh iya dong, nggak digubris. Tapi diposting foto saya di tab komunitasnya. Nggak digubris. Yang kita pertanyakan dijawab di dalam live. Tapi nggak digubris menurut budak. Mereka nggak paham apa itu gubris. Gubris bagi mereka itu geruduk ke rumah ataupun podcast bareng itu gubris. Menurut budak. Ya. TJ jenggotnya ditumbuhin dong. Jenggot nggak perlu ditumbuhin bang, tinggal nggak dicukur aja. Kita nggak bisa numbuhin jenggot. TJ ini orang yang lemah, nggak punya kuasa. Ya, jangankan untuk numbuhin jenggot, untuk yang lain-lain pun TJ lemah. Nggak ada kuasa pada TJ numbuhin jenggot. Cukup jangan dicukur aja ya. Emang benar cucunya Lulu nggak percaya? Nggak. Kalau gua nggak percaya kenapa? Dipersekusi. Dosa, nggak masuk surga. Sama kalian ya, kalian sesama budak, kalian bilang cucungu, udah selesai. Sama gua kagak percaya. Gua kagak percaya. Terus kalau gua nggak percaya? Oh, kalau nggak percaya berarti TJ PKI, berarti TJ Syiah, berarti TJ kafir, begitu. Nah, itulah narasi kalian yang paling berbahaya. Contoh begini, ini kalian simak baik-baik budak. Si Bambang Tri naruh Al-Quran di atas kepala, kemudian buat sumpah serapah. Kita nggak percaya dengan sumpah dia. Apakah sama dengan kita nggak percaya terhadap kitab suci? Coba kalian pikir dak. Dan sebelum kejadian itu, gue udah pernah bahas. Orang-orang yang dulu sumpah, kalangan dukun, naruh Al-Quran di atas kepala, gue bilang gak percaya dengan sumpah lu. Saya gak percaya dengan sumpah kau. Terus bisa apa? Oh, kau gak percaya dengan ayat Allah, kau gak percaya dengan kitab suci, apa hubungannya? Kau makhluk. Ya, Al-Quran itu kalam Allah. Kalamullah, pedoman kita, bukan makhluk seperti kau. Paham? Udahlah ngap, antum gak digubris, cuman di tag. Ya iyalah. Dulu ada, udah saya jelaskan, gak perlu saya ulang lagi ya. Banyak pokoknya fenomena seperti ini. Kalau seandainya seperti itu, banyak tuh koruptor yang ujung-ujungnya memang pejabat yang korupsi. Ya, pejabat yang korupsi, gue bilang nih, pejabat yang korupsi, itu disumpah pakai kitab suci. Ya, pakai kitab suci Al-Quran. Kalau misalnya mereka korupsi juga, apakah kita nggak percaya dengan dia, terus dibilang kalau kita nggak percaya dengan kitab suci? Nah, itulah logika kalian. Ya, itulah logika kalian. Saya nggak percaya kalau si Bahar Habib. Mau kalian tempelin di jidat dia Habib, nggak percaya saya. Terus kalian bisa apa kalau saya nggak percaya? Mau bahalah? Mau apa? Saya nggak percaya. Karena menurut pemahaman kalian yang saya simak, Habib itu dari lahir. Kalau dari keturunan Sayyid, keturunan Syarif, dari lahir itu udah jadi Habib. Oh no. No. Bahkan kalau kalian cek, ya, di buku nasab mereka itu tidak tertulis Habib. Yang tertulis Sayyid. Marah. Marah. Kalau misalnya gue nih nggak percaya. Bukan misalnya, memang pasti. Gue pastikan gue nggak percaya kalau si Bahar Habib. Kalau seandainya gue percaya dia Habib, gue nggak manggil dia si Bahar. Gue manggil dia Habib Bahar. Nah, apa nih? Apa barusan? TIJ so alim tapi tukang gibah. TIJ nggak so alim, nggak pura-pura alim, nggak jadi orang munafik, menempelkan kealiman tersebut, kecuali TIJ menempelkan bahwa saya adalah Habib, bahwa saya adalah ulama, saya ngaku seperti itu so alim. Padahal saya bukan ulama.
Kemudian saya provokasi lagi orang. Ada orang nih, misalnya TIJ mengkritik si Bahar. Kemudian di dalam ceramah dia mengatakan, ada orang saudara goblok, tapi nggak tahu dirinya goblok. Ada orang saudara mau ngajarin Habib saudara, mau ngajarin ulama saudara. Maksudnya ke dia, karena yang kita kritik dia. Itu namanya sok alim. Karena Habib itu sudah pasti alim. Kalau Said belum tentu. Tapi kalau sudah dapat lakap ataupun gelar Habib, itu sudah pasti alim. Makanya orang yang nggak alim, jangan kau paksakan manggil Habib. Ulama, kira-kira ulama alim nggak? Alim. Ya, alim. TIJ setan. Kemarin kau bilang aku iblis. Sekarang kok setan? Nggak konsisten kau ya bang ya. Kalau Habib sudah pasti alim, ya. Kalau bukan Habib, ngaku Habib, itu sok alim namanya. Paham? Bukan TIJ sok alim. TIJ sok bangsat orangnya. TIJ orangnya sok bangsat. Padahal bejat. Kalian yang kalian ngomongin ke TIJ, kok larinya ke majikan kalian, Dak? Larinya ke si Bahar. Di mana-mana yang namanya ulama, mau beliau berpartai politik atau tidak, walaupun berbeda partai politik, beliau tetap dihargai, betul? Betul. Karena kealimannya, karena ilmunya, karena karismanya, karena kesolihannya, karena akhlaknya. Gibah. Kalian belajar dulu gibah itu apa. Si Bahar ngomongin Gus Pleret, ngomongin siapa itu tadi malam itu. Pokoknya menyebutkan nama orang. Atau membicarakan orang. Itu gibah juga. Oh itu enggak. Karena itu Maulana Bahar, junjungan kami. Tai lah kalian. TIJ Dajjal cuman bisa bilang seperti itu, ya Allah saudaraku. Kalau Dajjal perangi dong. Kan ada Habibmu yang hebat-hebat itu. Ada Habib Aldo, ada Habib Bahar menurut kalian. Refli Habib bukan? Bukan ya. Masa Dajjal kau biarkan itu berlalu lalang di sosial media? Sungguh kalian sangat memalukan. Kalian pejuang Islam. Itu Dajjal tugasnya menyesatkan orang. Kok kalian biarkan? Kok kalian biarkan Dajjal menyesatkan orang ini? Kalau kalian bilang TIJ menyesatkan orang. Coba. Bisa apa kalian? Ngocok. Ini malu kita, udah gembar-gembor TIJ pembenci ulama, pembenci Habib, perusak Islam, PKI, tapi nggak ditangkap-tangkap, gua tengok. Kemarin pun gua ditangkap bukan kasus kriminal, bukan kasus kejahatan. Bukan kriminal, bukan perdata. Nggak ada kemarin. Gua lihat. Kasus masalah kalah bacot, gua dilaporkan. Ini mancing-mancing lagi itu si Kumar. Nggak gua gubris, orang baper. Nanti kita edit video dia, foto dia, ngambek. Ketemu sama gua, Ummi Ana, kalau nggak Ummi Ana yang nyuruh anak mami rupanya. Kau berdebat sama aku nggak bawa-bawa Umi. Giliran kau penjarakan aku, kau pula bilang-bilang Umi kau. Memang anak mami. Ya wajarlah, nyali patungan. Coba mana budak yang komennya agak sedikit berbobot lah. Coba. Kasihan orang-orang cerdas hanya gara-gara bumbu agama jadi goblok. Ditunggangi sama orang-orang bego.
yang mengklaim dirinya punya darah mengalir, kalau kita darah beku semua. Sehebat-hebatnya kamu, setinggi-tinggi sekolahmu, sehebat-hebatnya pemikiranmu, tapi kalah dengan kami, karena kami encu. Ya? TJ nggak takut dipukuli bahar. Pakai apa? Pakai lutut, pakai betis. Kalau suatu saat ketemu sama bahar, ya kan, dia nggak bawa jongos-jongosnya, nggak bawa budak-budaknya, mau kupinjam itu betis dia buat colek congkel gigi. ABS real pejuang, pecundang yang dipecundangi oleh pecundang. Nggak mungkin itu pejuang seperti itu. Kata si Bahar, kalau ada yang menghina ulama, kalau ada yang menghina habaib, kalau ada orang yang mengaku sebagai PKI atau orang yang diklaim sebagai PKI, akan saya libas, saya ratakan. Enggak rata-rata saya lihat. Rata-rata bacot. Itu yang ada. TIJ diklaim sama budak, diklaim nih, TIJ ini pembenci habaib, pembenci ulama. TIJ ini musuhnya umat Islam. TIJ ini condong ke PKI, TIJ ini ditunggangi oleh Syiah, apalah segala macam itu. Mana pemerataannya? Bacot. Kalau sama kakek-kakek yang udah tua, bolehlah kalian tunjukin moncong kalian. Coba. Coba. Hah? Kadang sulit kita bisa bedakan yang mana congor, yang mana mulut, yang mana pantat kalau bicara, yang mana suara, yang mana kentut. Hampir sama bunyinya, bau. Percaya, bau bunyi. Bunyi nggak bau, bising. Meresahkan. Suara kentut itu meresahkan. Banten hadir ngap, salam buat rekan-rekan yang ada di Banten semuanya. Bentar. TIJ, ngopi dulu lah, bibir kau sudah kering tuh. Oh iya bang, makasih bang. Gua kasihan aja, ada beberapa ulama yang gua akui ulama ya. Yang diakui banyak orang juga. Jadi kepincut sama gerombolan ini. Ikut-ikutan ke gerombolan ini. Mungkin mereka berhusnudzan. Ataupun mereka ya seperti itu. Mudah-mudahan mereka mendoakan supaya orang-orang ini pada sadar. Jangan mengkultuskan dirinya di hadapan manusia lainnya. Iya, mental sosmed seperti itu. Koar-koar, TIJ, pembenci ulama, pembenci habaib, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bacot. Ngakunya pejuang Islam, akan kita ratakan. Tapi TIJ udah diklaim sebagai pembenci ulama, pembenci habaib. Kenapa nggak ada? Diratakan. Itu namanya mental sosial media. Ya. Memang rata-rata bocil pengikut mereka. Mereka, ada orang ngajak berfoto, mereka bangga sekali. Mereka bisa berfoto dengan orang-orang hebat, juga sangat bangga sekali. Itu mental bocil. Ya. Itu. Bagaimana menurut kalian? Saya tidak mengajak kalian untuk ikut seperti saya. Terus ngomongnya, misalnya nih, deso, kampungan. Tapi kalau gua lihat, ini contoh nih, kita nggak usah sebutkan orangnya lah, si Bahar lah contohnya. Inisialnya ya. Orang-orang kota, tinggal di ibu kota, tapi perawakan, gelagat, gaya, yang ditunjukkan ke kita lebih deso dari orang deso. Lebih kampungan dari orang kampung. Misal begitu, ini misal ya. Kalian paham misal?
Misal jikalau ibarat umpama andai kata apabila jikalau misal apabila andai kata ibarat contoh umpama apa ini? Anfaedah. Kalau anfaedah kenapa di sini, Abang? Itu menandakan ciri-ciri orang munafik. Berdusta. Kita kalau melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, nggak usah kita gubris, abaikan aja. Kita kalau udah ngaku nggak akan menggubris, jangan digubris. Ini nggak gubris, tapi ngetek gua. Parah ya. Udahlah ngulama kalian. Carilah ulama yang benar. Bukan banci kau anggap ulama. Ya. Preman recehan kau anggap ulama. Kalau gua ngeledekin ulama, kalau gua ngebacotin ulama seperti ini, dari kemarin-kemarin udah tumbang TIJ. Udah tumbang. Bahkan kalau nggak tumbang, diusir dari Aceh. Kalau yang gua bacotin adalah ulama. Ada nggak yang berani ngusir TIJ? Saya tantang kalian. Usir TIJ dari Aceh. Ada lagi ini. Udah kayak Tuhan, TIJ ahli neraka. Ya Allah. Ada nggak? Gue tinggal di daerah syariat Islam yang diberlakukan syariat Islam. Ada nggak yang berani ngusir? Jangan ntar nangis, ntar begini, ntar begitu kayak si Bahar kalian. Ntar saya lawan, akan saya lawan, akan saya lawan, akan saya lawan. Terus yang paling parah dulu, Jokowi, tunggu, ana keluar dari penjara. Keluar dari penjara tidak terjadi apa-apa. Malah dia yang melempem sekarang gak berani lagi mengkritik. Apa yang kalian harapkan dari pembual-pembual seperti itu, saudara? Apa? Pembual kau bilang ulama. Orang yang menisbatkan dirinya sebagai habib, sebagai tokoh ulama, tokoh agama, seperti itu. Tetapi akhlaknya, secara keilmuannya, yang bisa dilihat dengan kasat mata, sedikit pun, secuil pun, seupil pun tidak mencerminkan sebagai ulama. Hanya badut-badut yang mendulang pendukung, yang memanfaatkan pendukung sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan cuan. Apalagi di ajang pemilu. Ana punya banyak masa, ente berani bayar berapa? Kalau sama budak mau ngomong apa? Jigong aja, berkah. Jigong aja dibilang sunnah. Yang sunnah itu siwak. Membersihkan gigi menggunakan siwak sebelum sholat dan seterusnya, sunnah. Tapi kalau siwak bekas kita jual dengan harga yang fantastis, hanya orang-orang tolol yang mau itu. Mengidolakan sesuatu secara taklid buta. Kalau TJ nggak mendiamkan itu kemarin, nggak membahas ini, mungkin hari ini udah lelang sempak. Sempak bekas lato-lato nggak dicuci 2 bulan. Nih, gue bilang nih kalian nih, ngaku cucu Nabi. Tindakan sama sekali tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Menceburkan orang ke dalam kolam dibilang untuk dapat berkah, untuk mendapat barokah. Di ajaran Islam bukan seperti itu mencari barokah. Tapi di ajaran di luar Islam, terutama orang-orang yang ada di Rusia, orang ortodok, dia ingin mencari berkah dicelupkan ke dalam air. Bayi-bayi yang baru lahir dicelupkan ke dalam air. Pemberkatan. Ini kok cucu Nabi nyari berkah, nyemplungin murid ke dalam kolam. Mau jadi apa itu? Tolong kalian jelaskan yang paham. Saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Anda nggak paham yang begitu-begitu. Coba. Budaya nyemplungin orang ke kolam untuk mendapatkan barokah, itu ajaran Islam bukan?
Oh bukan, TIJ. Terus kenapa cucu Nabi mempraktikkan itu? Hah? Kemudian bangga ketika muka saya digambarkan di kulitnya dengan tato. Coba kalian simak baik-baik. Hati-hati. Ntar gua pula TIJ liberal, TIJ PKI. TIJ Syiah, TIJ ini, TIJ itu. Aduh. Dikit-dikit pamer kok dikit-dikit. Sekarang panik. Sampai berak pun pamer, mandi pun pamer, nyemplung ke kolam pun pamer. Giliran ketangkap sama TIJ, mana ceramah di Papua? Oh, 2010 belum ada HP kamera, siapa bilang? 2009 sudah ada Android. Kalian pikir kita segoblok budakmu? Aduh, dia tinggal di Jakarta, Ngap. Gua tinggal di daerah pelosok. Di daerah, terus di pelosok lagi. Udah pegang Android. 2010. Yang hobi bala, hobimu bahala. Yang hobi bala, hobimu bahala. Takdir, saudara. Aduh, prajurit pembela pendawiran. Di sini jiwa budak diperlihatkan. Mari bentangkan sorban, galang pendawiran. Semua untuk majikan, prajurit pembela pendawiran. Nah. Udah cukup. Banyak sekali keinginan. Hah? Kerja tak usah, duit perlu banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Paling halu. La, tidak untuk saya. Ada maknanya. Tidak, saudara. Apa ini? Judul lagunya apa Bang TJ? Dobol Reman atau Preman Dobol? Bukan Doraemon, Dobol Reman. Kucing ngaku singa, padahal boneka kucing, saudara. Boneka kucing, kalau diputar di pinggangnya, budak, itu kan manggil uang. Budak, boneka kucing. Manggil uang. Datang, Refli datang, Kang Komar datang, semua datang ke panggung saya, datang, bawa uang banyak-banyak, datang. Nah, robot kucing pemanggil uang. Tueong. Sorban pengabul segalanya. Tueong. Mau surga ikut saya. Tueong. Aku punya mainan baru, Giant. Aku punya mainan baru, Nobita. Jangan kasih tahu Giant ya.
Giant yang sudah memerdekakan, bukan, Giant yang sudah mendamaikan Aceh. Sayang, tetap santuy ya, kalau sehat jangan lupa ngopi. Aku punya info baru, Nobita. Giant sudah mendamaikan Aceh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, Nobita. Sekarang TJ ngoceh terus. Tetap santuy ya, kalau sehat jangan lupa ngopi, sayang. Tomew, tomew, tomew. Aduh, merasa diri ninja, padahal tinja, saudara. Tomew, tomew, tomew. Budak mana budak? Aku punya budak baru, jangan kasih tahu Giant ya. Tomew, tomew, tomew. Aku Sunedo. Aku Sunedo, Nobita. Tomew, tomew, tomew. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Udah stop. Sampai di situ. Kalian masih percaya dengan begitu-begitu? Pantes Nusantara konon katanya dijajah 350 tahun. Nusantara bukan Indonesia ya. Waktu itu belum Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Karena Indonesia baru 77 tahun. Ya. Nah. Tomew, tomew, tomew. Ini manusia settingan. Ya tentu disetting. Kita ngaku disetting, kita settingan ini semua. Tapi nggak nyari mangan dari hasil sumbangan. Pernah nggak TJ? Minta dong buat makan, minta dong buat bangun rumah megah, minta dong buat beli mobil mewah. Nggak pernah. Sertakan ini nomor account bank saya, silahkan dikirim ya. Enggak, saya enggak ngerosting Bang Refli Harun. Saya di sini hanya membicarakan tentang podcast mereka yang tadi malam, walaupun pembahasannya bagi saya itu mulu pencitraan. Dulu ada orang masuk gorong-gorong, wah begini begitu, itu cuman pencitraan, wong mukanya deso, saudara. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang udah dapat jabatan, pangkat, sudah punya semuanya. Mereka tidak pernah memikirkan penderitaan rakyat. Rakyat yang masih dalam kemiskinan, saudara. Sekarang, udah tahu rakyat hidup dalam keadaan miskin. Udah tahu hidup rakyat dalam keadaan menderita, saudara. Tapi kenapa masih minta-minta sama rakyat yang serba kekurangan tersebut? Aneh, saudara. Bin ajaib. Ya, saudara. Sekarang saya sudah punya istana yang megah, saudara. Sekarang saya sudah punya popularitas, saudara. Saya sudah punya mobil-mobil mewah, saudara. Saya sudah punya istri-istri. Saya sebutkan istri saja karena yang dua lagi ataupun yang satu lagi nggak muncul di permukaan. Takut istri saya yang pertama ngambek. Hah? Ya, udah itu. Terus perjuangannya apa? Ya perjuangannya nyari mangan. Wes mangan turu. Wes mangan turu ya turu. Wes mangan turu. Banyak budak ya, banyak rezeki. Punya istri, yang enggak istri lebih banyak. Paham ya? Wis nyopong pelin yang dalan, sak karepmu lah. Nanti kono prewe.
Ya, oke. Pokoknya tadi malam kalian sudah menonton podcast yang sangat luar biasa, pencitraan di situ. Selalu sayalah cucu, sayalah orang yang paling baik. Kalau orang baik sesama orang baik, dia akan terbangun koneksi dari dalam batin dia, dari hati. Ya, kalau yang nggak dukung saya bukan orang baik, yang dukung sayalah orang baik. Ya, orang baik akan bersatu dengan orang baik. Makanya teman-teman saya orang baik semua. Preman-preman pasar, ya, sesama residivis, ya iyalah. Pamer tato, ya karena saya orang baik. Saya pelaku kriminal, teman saya ya di penjara. Masa yang di penjara itu yang narkoba itu kira-kira kriminalisasi atau gimana itu? Karena sesama orang baik. Orang baik tidak akan mengaku baik. Saya di sini tidak bilang kalau saya ini orang baik, ya. Saya nggak bilang, tapi saya mengatakan. Untuk kalian nilai, saya membangun narasi seolah-olah saya orang baik. Tinggal di sini aja kita lihat siapa yang baik, siapa yang nggak baik. Pokoknya saya cucu. Cucu itu walaupun jahat, walaupun bangsat, walaupun nggak jelas harus diikuti. Untuk kalian nih yang para ahwal. Sedangkan cucu nggak perlu memperbaiki dirinya, nggak perlu dikritik-kritik. Yang boleh mengkritik cucu cuman cucu sesama cucunguk. Itu doktrin yang kuat. Simak itu. Yang boleh mengkritik cucu hanya sesama cucu. Mana mungkinlah setan satu comberan itu saling mengkritik. Bahkan ketika ada masalah dengan saya, saling menutupi masalah, saling membela, saling memperkuat. Kalau cucu ini terjadi masalah, terjadi kebocoran, rahasia, maka rahasia kita juga akan terbongkar. Maka kita harus menutupi. Kalau ada cucunguk satu itu, kendus sama TIJ dan Lubis, itu harus dilindungi. Itu saksi kunci. Makanya harus dibela mati-matian. Kalau sampai dia ketahuan itu penipu, kalau sampai dia ketahuan palsu, kita pun akan ketimpa kebocoran. Gibah terus. Gibah itu apa sih, Bang? Dari tadi gibah. Ada yang tulis hibah. Hibah nggak apa-apa, Bang. Hibah dibolehkan. Saya punya harta, saya ingin menghibah kepada anak saya. Boleh. Nggak boleh menghibah istri kepada orang lain. Menghibah aja nggak boleh, apalagi menjualnya. Apalagi yang udah kita kentotin, kemudian kita suruh nikahin sama orang lain. Karena hamil. Nggak boleh. Ya har. Nggak boleh har. Udah kita pakai, udah bunting dia, suruh orang lain nikahin. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jigong aja nggak dihibahin sekarang, jigong dijual. Memang mereka panik semua, mubahalah tidak laku dengan TIJ. Ditakutkan nggak mendapatkan syafaat dari si Bahar. Saya nggak mau syafaat dari si Bahar. Saya nggak butuh syafaat dari si Bahar. Jauh-jauhkan itu syafaat dari si Bahar. Nggak usah. Saya nggak minta syafaat dari dia. Saya nggak harap syafaat dari si Bahar. Oh, tapi si Bahar cucu, Bang. Cucu lah kalian. Mana nih budak? Kok aku apa ini? Oh, nggak usah percaya dengan omongan saya, nggak usah. Di sini tidak ada doktrin, di sini tidak ada pencucian otak. Ikut sana aja kalau mau dicucikan otak, pakai air comberan tapi. Di sini khusus untuk istinja, bukan cuci otak. Di sini ku ceboin kalian satu-satu. PA lu TJ, bukan gua yang PA. Itu PA 212, itu PA. TJ nggak ada PA-PA-nya. Salah itu. Kok aku dituduh PA? Aku nggak pernah reuni PA. Yang reuni PA kan mereka. PA 212. Kok kalian pula tuduh aku PA?
Bangsat, memang fitnah itu. Kapan TIJ reuni PA? Kucluk. Hah? Ada TIJ reuni PA? Nggak ada. Ada lagi? Fitnah itu. Ini lagi komen Asu. Asu itu bukan di sini. Asu itu di Jember sana, oknum itu. Asusila itu. Namanya Pahim. Nah, kita masih menunggu ini. Si Asusila itu. Mau jalan jongkok. Dari Jember ke Jakarta. Nah, ya. Semangat buat warga Jember semuanya. Kita akan mengawal terus kasus Asusila. Ada lagi? Jangan spam, jangan spam. Tapi kalau kita saling bersatu, pasti pasti Muslim Indonesia semakin akan kuat. Gimana kalau bersatu ada musuh di dalam? Kita sibuk ngurus musuh di luar, sementara di dalam kita banyak sekali musuh. Bagaimana kebenaran yang hak itu bisa disatukan dengan kemungkaran? Nah, coba kutanya sama kalian. Hah? Kenapa tidak bisa bersatu? Karena ada munafikun di dalamnya. Ada musuh dalam selimut. Lagi. Rokokan bro, oke, rokok saya, rokok. Yang menjauhkan ana dengan Rasulullah adalah rokok, kata si Bahar. Seandainya saya bisa berhenti merokok, saya stop merokok, saya akan dekat dengan Rasulullah. Tapi merokok terus. Itu kira-kira apa? Itu omongan orang munafik atau bukan itu? Kalau seandainya saya tahu bahwa yang mendekatkan diri saya dengan Rasulullah, yang menjauhkan diri saya dengan Rasulullah, saya tinggalkan rokok. Bisa nggak tahu itu? Dia tahu itu. Dia jauh dengan kakeknya katanya gara-gara rokok. Tapi dia masih terus merokok. Ya, itulah omongan si Bahar yang menurut kalian, wow, cucu. TIJ beneran stres. TIJ bukan stres tapi gila bang. Stres itu masih level awal sebelum mencapai kegilaan. Nah, Anda salah. Saya masih mengulang pertanyaan ini kepada kalian semua. Saya tanya sama kalian, sebutkan tiga saja. Saya kasih sepeda. Tak kasih sepeda, 3 saja perjuangan si Bahar. Yang menguntungkan kepada rakyat, kepada umat. 3 saja. Ayo, siapa? Silahkan. Terus, ayo, mana? 3 saja. 3 saja. Perjuangan si Bahar yang bisa dikatakan bahwa dia seorang pejuang. Ayo, monggo. 3 saja. Ada? 1, ayo, 1, mukulin bocil, ayo, apalagi, ayo, 1, mukulin bocil, udah, 1, mukulin bocil, 2, ayo, opo, 2, tak kasih sepeda loh, 2, opo, siji tadi, opo, mukulin bocil, 2, mukulin sopir online. Oh, 2, mukulin supir online. 3, kayak banci, mukulin banci di dalam penjara. Tuh, perjuangannya. Ambil sepeda. Di kamar masing-masing, taruh ya. Ambil tuh, sepeda. Monggo, silahkan dibawa pulang. Jangan kau sentuh itu SMK. Biarkan, dia tak terlihat. Senyap namun ada. Ayo, silahkan. Mana? Udah ya? Udah dapat sepeda. Geo, leres. Ah.
Bila sujudku padamu lama tambah surga. Kopi, seruput disik mas. Disik itu ngarit kalau bahasa Aceh. Kalau serumput ya disik. Kalau ini seruput nggak bisa disik. Ya. Kalau disik itu namanya ngarit kalau di Aceh. Kalau seruput nggak bisa disik. Serumput baru bisa disik. Itulah kayanya Indonesia. Ya, ya. Oke, teman-teman semuanya yang dari Papua gimana? Yang ceramah di Papua si Bahar, saksinya mana? Itu tetangga rumah si Bahar atau gimana? Saya gelagatnya pernah lihat dia ada di ceramah si Bahar itu nonton. Mana? Ayo. Oke, teman-teman semuanya, sudah pagi ya, selamat pagi. Saya izin pamit dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak ada manfaat untuk yang tidak punya otak. Ya, jangan lupa periksa dulu jendela, pintu, kendaraan, ya, kompor masih nyala. Saya izin pamit rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga keberkahan rizki. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang yang menyakiti. Ya, mohon maaf. Jangan tersinggung, jangan marah. Ya, saya nggak segan minta maaf. Saya tidak pernah mengharamkan minta maaf. Saya justru mengharamkan minta-minta. Untuk memperkaya diri. Kalau minta maaf nggak haram. Ya, kadang-kadang orang ini mengharamkan minta maaf. Haram saya untuk meminta maaf. Tapi minta-minta sumbangan nggak haram bagi dia. Padahal ngaku cucu Nabi. Terima kasih, saudara. Yowes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal ma'rifat